Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada. Sehat-sehat semua ya. Oke teman-teman semuanya, di video kali ini kita akan ngebahas ya tentang Spider-Man No Way Home yang dijadwalkan akan rilis ulang ya September ini oleh Sony Picture. Nah, masalah rilisnya itu di bioskop apa, di negara apa, itu kita masih belum tahu ya. Semoga aja Indonesia kebagian. Bahkan mereka itu sudah punya official posternya sendiri. Mungkin ini kayak peringatan 1 tahun hampir ya, karena kan tahun kemarin tuh Spider-Man No Way Home itu rilis Desember 2021 untuk mengingat kejayaan film Sony ini yang mendapat banyak keuntungan dan sukses di pasaran. Tapi banyak juga sih orang-orang yang tidak suka dan benci juga ya dengan caranya si Sony ini. Kok kayaknya pengen cuan terus gitu loh dari film ini. Nah, jadi ini kayak trik marketingnya si Sony juga ya untuk terus ngejual film ini. Katanya sih untuk rilisan terbaru Spider-Man No Way Home ini akan masuk 9 menit atau 10 menit ya durasi tambahan yang berisi deleted scene dari Peter Parker atau Spider-Man itu sendiri. Kalau kalian gimana nih menanggapi berita ini? Awalnya sih ini cuma isu atau rumor ya, tapi setelah diumumkan official beberapa minggu yang lalu di akun Twitternya Sony Picture, jadi ini akan kejadian banget ya bahwa akan rilis ulang di bioskop, bisa nonton Spider-Man No Way Home lagi. Aku sih kalau misalnya di Indonesia rilis, pengen nonton lagi ya teman-teman. Pengen banget sih nge-bring back memory pada waktu itu, hype-nya, merasakan lagi orang-orang bersorak-sorai ketika nonton Spider-Man No Way Home. I mean, experience nonton langsung di cinema atau bioskop itu nggak akan bisa terulang lagi kan kalau misalnya kita nonton di Disney Plus atau di laptop kita sendiri. Jadi best experience-nya itu mungkin yang mau dijual oleh si Sony ini. Dan juga ada sedikit TV spot trailer teaser gitu ya untuk memperkenalkan featuring beberapa scene tambahan yang pada waktu itu belum selesai. Sony menyelesaikan VFX CGI desainnya gitu guys. Jadi ada yang dibagusin mereka seperti scene di dalam lift ini yang pada waktu itu CGI-nya belum selesai, ternyata di sini sudah selesai. Jadi terlihat banget ya perbedaannya. Dan juga ada deleted scene ya. Terlihat Peter Parker itu sedang berolahraga di sekolahnya itu di lapangan basket ini. Ada juga terlihat scene di mana Peter Parker menggunakan kostum Spider-Man berada di jalanan New York City. Jadi pastinya akan ada beberapa scene tambahan ya. Pasti banget nih deleted scene, karena di versi Blu-ray-nya kemarin walaupun sudah rilis 4K dan sebagainya, itu nggak ada ya tambahan deleted scene yang diupload oleh si Sony ini teman-teman semuanya. Cuman yang scene di dalam lift itu aja yang kalau aku nggak salah itu doang yang dirilis. Nah, jadi mungkin deleted scene ini masih disimpan mereka ya untuk mendapatkan cuan lagi ketika rilis lagi nih bulan depan. Jadi ya seperti biasa, kalau Sony itu memang orientasinya uang. Jadi kalau menurut aku kayak wajar banget ya Sony ini melakukan hal seperti ini, karena kan mereka ini kayak suka banget dengan cuan dan pastinya akan menarget para penggemar Spider-Man No Way Home yang kemarin hype banget dengan film Spider-Man No Way Home ini. Apalagi kemunculan Andrew Garfield, Tobey Maguire, yang katanya itu Spider-Man No Way Home lebih kayak ke Spider-Man film MCU, film Sony fan service khusus untuk para fans Spider-Man ya teman-teman. Nah, masalah yang film fan service itu aku setuju ya, karena memang ketika nonton di bioskop pasti teman-teman semua yang juga sudah nonton pasti bisa merasakan ya gimana Sony itu bisa mengumpulkan Easter egg semua teori fan service yang memang ingin ditampilin dan pengen dipresent kepada para fans Spider-Man dan penonton di bioskop. Jadi kalaupun semisal ini film fan service ya oke-oke aja sih, karena kan juga alur ceritanya oke juga, walaupun memang masih ada kekurangan di sana sini. Jadi mereka meraup keuntungan yang banyak dan besar sekali sebagai salah satu film terlaris sepanjang masa. Oke, menurut data dari Box Office Mojo powered by IMDb Pro, top film 2021 terlaris itu adalah Spider-Man No Way Home ya, dengan worldwide pendapatan internasionalnya mencapai 1,9 miliar dolar Amerika guys. Ini dolar Amerika ya, bukan rupiah. Waduh, itu mungkin udah triliunan lebih. Padahal untuk membayar jasa pembuatan film, pembayaran aktor aktris mungkin gak kan sampai sebesar itu ya teman-teman. Tapi return mereka wah gila sih, fantastis banget ya. Dan ini merupakan salah satu film Marvel paling terlaris juga ya, kolaborasi dengan Sony. Sedangkan kemarin untuk Doctor Strange Multiverse of Madness itu cuma sampai 900 juta dolar Amerika aja, nggak sampai 1,9 miliar, hampir 2 miliar dolar Amerika kayak Spider-Man No Way Home. Tapi Doctor Strange Multiverse of Madness itu
itu aja udah untung banget ya teman-teman. Oke, jadi tentunya hal-hal semacam ini, film-film yang sukses kemarin terus dia rilis seperti itu, terkadang bisa jadi toxic juga ya guys ya, karena mereka kayak mementingkan cuan banget. Tapi selagi ada demand permintaannya dan supply-nya juga ada, ya monggo-monggo aja ya, akan terjadi transaksi di sana dan akan ada cuan dan keuntungan juga. Jadi kita nggak bisa hanya menyalahkan satu pihak saja. Sebenarnya untuk isi dari deleted scene Spider-Man No Way Home itu sempat ada yang nge-tease juga ya teman-teman. 1 tahun yang lalu juga sih, berbarengan dengan rilisnya Spider-Man No Way Home dan juga awal tahun 2022 gitu. Dimana di dalamnya itu ada sebuah konten futurity behind the scene dari pembuatan film Spider-Man No Way Home ini, dan deleted scene-nya itu kayak sedikit masuk gitu ya, dengan beberapa scene yang kita lihat di trailer TV spot terbaru untuk Spider-Man No Way Home re-release ini. Kalau dilihat di postingan gambar di sini, deleted scene-nya ada kayak 5 gitu ya, dimana deleted scene yang pertama berjudul Interrogation Scene Extended. Jadi ini mungkin scene dimana pertama kali Peter Parker, Ned, Michelle Jones, Aunt May itu diinterogasi ya oleh agen federal pemerintah, yaitu agen Cleary dari DODC atau Department of Damage Control. Tapi ini versi panjangnya, maybe aja. Next deleted scene yang ada di daftar ini adalah Peter Day at Midtown High School. Jadi menceritakan hari-harinya Peter Parker setelah terungkapnya di Spider-Man di Midtown High School atau sekolah SMA-nya ya. Ini cocok banget ya dengan scene yang terlihat di trailer terbaru Spider-Man No Way Home itu, di mana menampilkan kegiatan atau aktivitas Peter Parker saat sedang berada di sekolah. Karena memang kalau di actual movie-nya, bagian scene sekolah itu berfokus banget tentang persahabatannya si Peter Parker, Ned, dan MJ ya teman-teman, dan bagaimana struggle-nya Peter Parker untuk menghadapi orang-orang dan ngedealing semuanya ketika orang-orang sudah tahu siapa dia sebenarnya, yaitu Spider-Man. Jadi untuk aktivitas normal siswa SMA si Peter Parker itu kemarin agak kurang terkulik. Berikutnya deleted scene-nya ada berjudul Undercroft Montage. Ini menceritakan scene-scene ketika Ned, MJ, dan Peter Parker itu berada di basementnya Sanctum Sanctorum, tempatnya Doctor Strange, ketika mereka berusaha membantu Doctor Strange ya, pada saat Peter Parker itu sudah mengacaukan sihir pelupa mantranya Doctor Strange, Rune of Kafkal. Aduh, pasti ini scene-nya kocak dan komedi ya, karena kan 3 orang sahabat ini pasti akan membuat kita ketawa ya kalau berinteraksi. Deleted scene berikutnya tertulis Happy's Very Good Lawyer. Very Good Lawyer siapa lagi kalau bukan Matt Murdock aka Daredevil, yang kemarin itu scene-nya sedikit banget ya teman-teman, dan mungkin aja nanti akan terungkap ya deleted scene-nya gimana sih sebenarnya Matt Murdock ini bisa membuat Peter Parker bebas dari semua tuduhan pembunuhan Mysterio yang dibebankan kepada Peter Parker. Yang lucunya ya, pemeran si Happy, Jon Favreau ini, dia juga yang memerankan karakter Foggy Nelson di film Daredevil-nya Ben Affleck, The Hell's Kitchen Lawyer. Sekarang dia ketemu di sini sama Matt Murdock versi MCU Charlie Cox. Tapi di sini dia bukan jadi Foggy Nelson, tapi jadi Happy. Dan juga sudah ada beredar ya teman-teman dari Variety video untuk deleted scene ketika Happy dan Matt Murdock ini sedang berinteraksi, sedang ngobrol ngomongin kasusnya Peter Parker di ruangan ini. Dan ini terlihat mereka masih diarahkan ya oleh kru pembuat film, dan belakangnya juga masih blue screen. Dan semoga aja scene ini terlihat nanti ya di versi terbarunya Spider-Man No Way Home ini. Pasti mantep banget ya melihat interaksi Matt Murdock lebih banyak lagi. Next deleted scene berikutnya yang aku suka dari daftar ini adalah The Spidey's Hangout, yaitu 3 Spider-Man, Tobey Maguire, Andrew Garfield, dan Tom Holland itu hangout dan jalan bareng. Aku gak tahu ya sebenarnya ini scene-nya itu akan ada di mana, tapi sepertinya ini akan memperlihatkan 3 orang Spider-Man ini berinteraksi lebih intens lagi, tapi di tempat lain, mungkin di cafe shop, di jalan, atau bisa di mana aja di luar dari pertarungan akhir mereka. Nah jadi mungkin itu ya teman-teman informasi dari aku terkait Spider-Man No Way Home yang akan rilis ulang di bioskop tanggal 2 September kalau aku nggak salah ya, di beberapa negara aja dan di limited bioskop gitu, jadi nggak semuanya kena sih. Nah kalau teman-teman sendiri gimana nih pendapatnya? Kalau rilis lagi di Indonesia, apakah mau nonton lagi atau enggak? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Semoga informasi dari aku bisa membantu teman-teman semuanya ya. Thanks for watching my videos, don't forget to like and subscribe. Kita ketemu lagi di video-video aku berikutnya, so stay tuned and stay watching. Sampai jumpa semuanya, bye bye, see you next time.